Perkenalkan, nama saya Rakensia Bersembiring Guru Kinayan dengan NPM A1A021095 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat wacana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis wacana yang diampu oleh Bapak Dr. Noermansyah, MPD. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai masyarakat akademik tidak dapat terlepas dari berbagai informasi. Baik informasi yang disampaikan secara tertulis maupun informasi yang disampaikan secara lisan. Saat membaca sebuah berita di surat kabar, kita dapat memahami informasi yang tertulis. Bahkan kita dapat memahami dengan baik berbagai informasi yang tersirat. Hal itu terjadi karena tidak hanya memahami bahasa yang digunakan, tetapi juga konteks yang ada di belakang bahasa Indonesia. Sebaliknya, kita yang berlatar belakang berbahasa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam membaca informasi bahasa yang lainnya. Hal itu dikarenakan kita tidak tahu bahasa yang asing itu. Tetapi kita tidak begitu memahami konteks yang berkaitan dengan penutur bahasa. Kita sebagai guru bahasa tidak hanya dituntut untuk mengetahui bahasa yang baik dan benar. Kita juga dituntut dapat menggunakan bahasa yang tidak hanya baik dan benar, tetapi juga santun. Kita diharapkan memiliki kepekaan bahasa ketika kita melakukan komunikasi, baik lisan maupun tulis. Bahkan kita dituntut untuk dapat menjelaskan teks yang ada di sekitar lingkungan kita. Dengan kata lain, kita diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan teks yang merupakan wacana yang ada di sekitar kita. Bahasa dapat kita analisis atas bagian-bagiannya, tata bunyi, tata bentuk kata, kata kalimat, dan berdasarkan kandungan makna atau semantik. Oleh sebab itu, kita seakan beranggapan bahwa bahasa merupakan suatu objek yang dapat dipisah-pisahkan, namun pada kenyataan manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ketika mereka berinteraksi, bahasa tidak dapat dipandang sebagai alat komunikasi yang dapat dirinci atas bagian-bagiannya, seperti tata bunyi, frasa, kalimat, dan makna. Semua unsur itu menyatu membentuk suatu kesatuan. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan wacana yang diwujudkan dalam sebuah teks. Kita tidak hanya dapat memandang teks sebagai sebuah kata atau kalimat. Teks harus dipandang sebagai satuan bahasa yang bermakna dengan segala konteks yang melingkupinya berkaitan dengan wacana. Renkema menyatakan bahwa wacana adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara bentuk dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Definisi ini membuatkan pada penggunaan bahasa dapat berkomunikasi yang membawa fungsi-fungsi tertentu. Di pihak lain, Al et al menyatakan bahwa wacana adalah sepenteng kalimat yang berkaitan yang menghubungkan profesi yang satu dengan profesi yang lainnya, membentuk kesatuan. Definisi ini memandang wacana merupakan kalimat-kalimat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Konsep itu membawa kita untuk menghadap dengan wacana tulis. Dari sudut pandang sosiolinguistik, wacana akan dilihat sebagai proses komunikasi. Wacana dapat dipandang sebagai ujaran yang merupakan satuan yang lebih besar di atas unit lain. Dan ujaran merupakan unit lebih kecil yang merupakan bagian dari wacana. Dengan kata lain, wacana muncul tidak sebagai sekumpul unit-unit struktur bahasa yang dikontekstualkan, tetapi lebih sebagai sekumpul unit-unit penggunaan bahasa yang dikontekstualkan. Karena ujaran sangat terkait oleh konteks, konsep wacana ini dapat menuntut adanya perhatian kepada semua aspek yang terlibat dalam ujaran. Kita tidak hanya memperhatikan penuntut dan pertutur, tetapi juga aspek lain seperti latar, amanat, kode, dan saluran.
Wacana adalah satuan bahasa tertinggi dan terbesar yang digunakan untuk komunikasi. Satuan bahasa yang dimaksud dapat berupa ujaran dan kalimat. Wacana yang diwujudkan dalam bentuk tulis dengan kalimat sebagai unitnya. Kalimat-kalimat yang menjadi unitnya harus memiliki keterkaitan semantis. Dengan demikian, rentetan kalimat itu merupakan kesatuan yang utuh dan padu. Konsep wacana dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang struktural yang memandang wacana sebagai satuan bahasa di atas kalimat. Kedua, dari sudut pandang fungsionalisme yang memandang wacana sebagai penggunaan bahasa dan proses komunikasi. Dari sudut pandang fungsionalisme, wacana akan berkaitan dengan fungsi bahasa. Fungsi-fungsi bahasa yang dimaksud adalah fungsi emorf dan fungsi komatif, fungsi reversial, fungsi fatik, dan fungsi metalingual. Ketiga, wacana dipandang dari sudut sosiolinguistik. Dari sudut pandang ini, wacana dilihat sebagai proses komunikasi yang melibatkan semua unsur komunikasi. Penafsiran atas sebuah wacana harus mengaitkan keberadaan wacana itu dalam konteks komunikasi sosial yang melibatkan penutur, bahasa yang digunakan amat, dan latar. Kedudukan wacana dalam hierarki bahasa tidak hanya berada di atas kalimat, tetapi juga berada paling atas dari semua tingkatan atau level gramatikal, yaitu paragraf, monolog, dan dialog. Keberadaannya yang tertinggi menyebabkan perbedaan cara memahaminya. Demikian penjelasan materi tentang hakikat wacana dari saya. Sekian dan terima kasih.